Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan segala aktivitas yang kita lakukan di tengah-tengah masa pandemi corona ini. Hai semuanya, apa kabar? Nah, berjumpa lagi bersama Bapak Muhammad Fahri di pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 tentunya. Ya. Oke anak-anak, kalian sudah tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Ya, materi pembelajaran kelas 8 yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai tentang teks berita. Ya, teks berita. Jadi, pembelajaran di kelas 8 ini, bab di awal pertemuan ini yaitu membahas tentang sebuah teks berita. KD awalnya yaitu tentang identifikasi teks berita. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian akan mampu untuk mengidentifikasi sebuah teks berita itu apa sih? Yang kedua, yaitu kalian juga akan mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur di dalam sebuah teks beritanya. Nah, oke. Sebelum ke materi pembelajarannya, Bapak akan sediakan nih. Ini adalah sebuah contoh dari teks beritanya. Kalian boleh baca di sini. Sudah? Ini adalah sebuah contoh dari teks berita. Hanya penggalan saja untuk memperkenalkan bahwa ini adalah sebuah teks berita. Ya. Oke. Sudah cukup ya? Oke. Kita langsung ke pembelajaran selanjutnya. Di masa modernisasi ini, di masa globalisasi juga, nah, media-media yang ada di dalam dunia atau media-media yang ada di dalam sekeliling kita itu banyak menyediakan sebuah informasi, khususnya informasi mengenai berita. Banyak loh. Nah, apa saja sih media-media yang ada di dalam informasi untuk menyediakan sebuah berita itu? Oke, ternyata medianya ada 4. Kalian boleh baca di sini. Yang pertama, yaitu adalah media cetak. Media cetak itu apa sih? Media cetak itu media yang informasinya ditulis, dicetak, kemudian bisa kalau bahasa-bahasa sederhananya di print seperti itu. Nah, itu adalah media cetak. Contoh media cetak itu apa aja? Oke, Bapak contohkan. Ini salah satunya. Ini adalah media cetak. Ini adalah media cetak, yaitu koran. Koran adalah sebuah media cetak yang berisikan sebuah berita atau informasi. Nah, itu yang pertama, media cetak, koran. Yang selanjutnya, ada apa aja selain media cetak? Yang kedua, yaitu adalah media audio. Hanya mendengar. Contohnya apa? Oke. Ini. Contohnya ini. Ini adalah sebuah media audio. Bisa disebut dengan radio. Zaman dulu, tahun 90-an, radio itu sangat berguna bagi masyarakat untuk mendengarkan sebuah informasi, terutama berita. Jadi tidak hanya koran, majalah, atau media cetak, radio juga sudah ada pada zaman dahulu, sebelum televisi. Itu yang kedua, media audio, atau contohnya adalah radio. Oke. Kemudian ada lagi yang lain. Yang ketiga, yaitu adalah media visual. Media visual itu apa sih? Salah satu contohnya, nih kalian bisa lihat. Maaf, Bapak nggak bisa bawa televisinya karena berat dan lumayan besar. Jadi Bapak tampilkan salah satu contoh gambar dari media visual, yaitu televisi. Yang masih sering kita pakai tentunya, ya kalian sering nonton televisi,
selain nonton film, nonton infotainment, kalian juga harus nonton berita di dalam media visual, yaitu televisi. Ya, oke. Dan yang terakhir, yang paling terakhir karena sekarang adalah era zaman modernisasi, yaitu media yang keempat nih, media daring atau online. Nih, Bapak sediakan laptop. Laptop ini bukan buat hanya sekedar mengetik, ngeprint tugas-tugas dan segala macam, tapi di sini juga tersedia yaitu media online. Kalian bisa search di Google apa saja berita yang kalian inginkan, kalian bisa tahu informasinya. Nah, ini media yang terakhir, yang paling fenomenal, yang paling gampang untuk digunakan dan paling mudah sepertinya kalau kalian mencari informasi atau berita, yaitu media daring atau online, media internet, browser. Nah, paham sampai situ? Jadi media-media di masa sekarang ini sangat banyak. Ada 4 yang Bapak contohkan. Nah, jadi kalian tidak akan kekurangan informasi apapun. Oke? Nah, itu adalah media-media dari teks berita. Jadi, Bapak ingin tanya, apa sih yang disebut dengan teks berita? Ada yang tahu? Oke, nih Bapak kasih tahu. Ini adalah sebuah teks berita. Ya, jadi teks berita itu adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang memiliki di dalamnya ada beberapa informasi. Kemudian peristiwa atau kejadian yang memiliki informasi tersebut memiliki 2 sifat. Yang pertama, fakta. Fakta itu adalah kejadian nyata, tidak dibuat-buat, kemudian tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Kalau misalnya di dalam beritanya itu ada, misalnya contohnya ada kejadian sebuah tabrakan antara bis dengan motor, kemudian yang luka-lukanya 1 orang. Nah, diberitakannya harus tetap 1 orang. Berarti itu adalah sebuah fakta, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan, dan tidak dibuat-buat. Oke, paham ya? Nah, yang kedua adalah aktual, yang sedang hangat atau sedang sering diperbincangkan oleh masyarakat tentunya. Itu sebuah berita. Jadi berita itu tidak memberitakan yang sudah lalu-lalu, tidak. Tapi berita itu adalah informasi yang sedang hangat diperbincangkan di dalam masyarakat. Salah satu contohnya yaitu tentang berita COVID-19 ini, yang sampai saat ini ternyata yang positifnya masih terus meningkat, tidak turun-turun. Jadi untuk kalian tetap jaga kesehatan, kemudian jaga pola makan, dan hidup sehat terus. Meskipun di rumah aja, kalian tetap harus rajin berolahraga, cuci tangan, dan segala macam. Oke? Nah, itu adalah sebuah teks berita. Tadi Bapak sudah menjelaskan media berita itu ada apa aja. Kemudian yang selanjutnya, teks beritanya sendiri itu apa. Nah, sebuah teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia pastinya dibarengi dengan unsur-unsur pembangun teks itu sendiri, termasuk teks berita. Ya, teks berita itu ada unsur-unsurnya. Ada yang tahu teks berita unsur-unsurnya itu apa aja? Nih, yang sering kita dengar unsur-unsur dari sebuah berita yaitu adalah 5W 1H. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya diakronimkan sebagai adik simbang. Apa itu adik simbang? Apa itu 5W 1H? Kita lihat. Yang pertama, what? Apa? Adik simbang apa?
Itu yang pertama. Berisikan sebuah apa sih informasi yang disampaikan dalam berita tersebut. Berita tersebut itu menginformasikan sebuah berita apa. Nah, itu apa? Unsur yang pertama. Yang kedua yaitu di adik Simba. Di mana? Where? Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Jakarta, Cianjur, atau yang sekarang happening coronavirus di Cina, Indonesia juga ada. Nah, di mananya itu selalu ada dalam teks berita. Jadi kejadian, tempat kejadian perkaranya selalu ada. Yang ketiga, adik kaknya. Kapan? When? Kapan peristiwa itu terjadi? Pasti selalu ada tanggal peristiwanya. Cianjur, tanggal 20 Juli 2020. Atau misalnya 15 Maret 2020, Indonesia sudah melaksanakan social distancing untuk memutus mata rantai sebuah virus corona. Itu ada kapan? Adik Simba siapa? Siapa? Siapa yang ada di dalam sebuah peristiwa itu? Siapa saja yang ada di dalam berita tersebut? Pak Presiden sedang melaksanakan upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa? Berarti Bapak Presiden tentunya. Paham? Yang selanjutnya, adik Sim. Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Jadi ada penjelasan mengapa peristiwa itu terjadi. Ya, coronavirus terjadi karena ulah manusia yang memakan daging hewan sembarangan. Itu mengapa. Dan yang terakhir yaitu adalah bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Runutan peristiwanya dari A sampai Z itu dijelaskan. Makanya sebuah teks berita itu tidak ada yang 1-2 kalimat, tapi beberapa paragraf atau beberapa wacana, karena peristiwanya dijelaskan secara rinci dari A sampai Z. Itu dia unsur-unsur dari sebuah teks berita. Sudah paham? Mudah-mudahan kalian paham. Tadi Bapak sudah jelaskan media berita itu ada apa aja, teks beritanya itu apa sih, kemudian yang terakhir unsur-unsur di dalam sebuah teks berita itu terkandung apa saja, yaitu 5W 1H atau diakronimkan dalam bahasa Indonesia adik Simba. Oke? Nah, untuk pembelajaran kali ini mungkin dicukupkan sekian. Jadi kalian sudah diberikan sebuah informasi. Kita sudah belajar apa itu teks berita, kemudian contoh teks beritanya sudah Bapak jelaskan juga, kemudian unsur-unsurnya juga, medianya juga, dan segala macamnya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan memulai pembelajaran. Kalian akan mencari sebuah informasi dan menyimpulkan sebuah teks berita. Nanti Bapak akan kasih teks beritanya, kemudian setelah Bapak kasih teks beritanya, kalian simpulkan teks beritanya tentang apa, kemudian unsur-unsurnya apa saja di dalamnya, dan media yang Bapak berikan mengenai teks beritanya, medianya dari mana. Kalian akan menyimpulkan dan melihat
teks berita yang akan Bapak sampaikan untuk pertemuan minggu depan. Jadi KD-nya yaitu untuk pertemuan minggu depan menyimpulkan sebuah teks berita. Ya, jadi untuk kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Bapak banyak perkataan yang salah. Ya, tetap sehat, tetap bahagia, kemudian jaga pola makan dan pola hidupnya. Terus berolahraga di rumah saja kalau memang tidak ada hal-hal penting di luar sana, karena virus corona masih berkeliaran di mana-mana. Sampai berjumpa minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.